Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya, mata kuliah Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan syariah ya, perencanaan keuangan syariah. Sebagaimana minggu lalu sudah kita diskusikan ya tentang RPS mata kuliah ini, saya sampaikan begini ya, mata kuliah ini itu mengatur bagaimana kita memanage keuangan, tapi dalam konteks pribadi ya. Nah, mata kuliah ini memang mata kuliah yang sifatnya sangat mikro, ya, sangat mikro. Kenapa sangat mikro? Karena mata kuliah ini hanya berkaitan dengan pribadi, ya. Bagaimana kita memanage keuangan untuk pribadi kita, keluarga kita. Jadi ini adalah mata kuliah, kalau boleh Anda catat ya, ini mata kuliah yang berkaitan dengan level terkecil, ya, level terkecil dalam sebuah manajemen. Kenapa? Karena ini memanage pribadi, dengan beda misalnya dengan keuangan perusahaan, manajemen keuangan itu sangat berbeda, ya sangat berbeda. Nah ini levelnya sangat mikro. Nah tapi begini, meskipun mata kuliah ini levelnya sangat mikro ya atau ultra mikro ya, tapi mata kuliah ini sangat krusial ya. Kenapa? Karena ya sesuatu yang makro tetap dimulai dari yang mikro. Satu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Ya adanya negara, perekonomian negara itu menjadi baik itu kalau perekonomian daerah baik. Perekonomian daerah itu baik ya kalau perekonomian di pedesaan itu baik. Nah, perekonomian pedesaan baik itu kalau ekonomi warganya baik, ya. Ekonomi warga baik itu kalau ekonomi keluarga baik, ya. Kalau ekonomi keluarganya itu baik, ya, itu butuh syarat bahwa masing-masing individu di keluarga itu memang baik ekonominya gitu loh. Jadi tidak mungkin Anda punya keluarga yang perekonomiannya baik sementara kondisi keuangan Anda kacau gitu. Itu mustahil terjadi. Ya, maka mata kuliah ini sangat krusial ya dalam konteks membangun ekonomi negara. Selain itu, saya sampaikan ya, mata kuliah ini juga sangat erat berkaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan syariah. Anda tidak istilahnya begini, untuk menjalankan ekonomi syariah, untuk menjalankan praktek keuangan syariah, itu dimulainya harus dari pribadi. Catat ya. Pribadi itu adalah media paling awal kita untuk mensosialisasikan keuangan syariah. Jadi percuma Anda bicara ngalor ngidul tentang keuangan dan perbankan syariah kalau pribadinya ini tidak ngerti bagaimana itu keuangan syariah. Nah, maka di mata kuliah ini itu kita akan belajar itu. Bagaimana kita memanage keuangan secara personal yang ini dampaknya nanti adalah sangat luas, baik dalam konteks mikro, dalam konteks makro negara, maupun dalam konteks subnya yaitu peningkatan literasi keuangan syariah. Di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana kita mengelola keuangan ya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, nah, ini perlu saya sampaikan kembali ya bagaimana mata kuliah ini menduduki satu posisi yang sangat krusial ya. Maka teman-teman ada satu tren begini kalau kita perhatikan. Ini tantangan kita di prodi manajemen keuangan syariah ya tentu saja ya. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah
Dulu kampus-kampus nggak ada yang mengajarkan kecuali di FEBI, kecuali di prodi kita. Tapi sekarang trennya itu di mana-mana orang jualan mata kuliah ini. IPB ya, apalagi kalau sampean tahu itu yang Sakinah Finance itu, wah itu tiap hari itu bicaranya mesti tentang ini, mesti bicaranya tentang perencanaan keuangan syariah. Ya, nah ini sebenarnya di prodi kita udah lama ini dari 2000 awal 2014 prodi MKS ini dibentuk di FEBI itu udah ada mata kuliah ini. Artinya disiplin ini memang harus kita kembangkan gitu loh. Nah, kenapa kok itu kemudian trennya hari ini semakin meningkat? Karena para policy maker, para pembuat kebijakan itu tahu, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu tahu bahwa tanpa adanya pemahaman dari masing-masing individu bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan syariah, itu mustahil ekonomi syariah dan keuangan syariah itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, maka ini menjadi concern dari para expert hari ini ya. Itu. Jadi mata kuliah ini kita akan berdiskusi ya tentang hal-hal tersebut. Oke, sebentar. Mata kuliah. Materi IFP ini kayaknya. Udah kelihatan share screen saya? Udah kelihatan share screen saya, Mas? Oke, baik. Oke, Islamic Financial Planning. Oke, learning objective ya. Tujuan daripada kita belajar ini adalah understand the importance of Islamic financial planning. Jadi pagi hari ini kita hanya akan mendiskusikan pentingnya perencanaan keuangan syariah. Ya, pentingnya perencanaan keuangan syariah. Kita akan mendiskusikan itu. Dan mungkin understand the logic behind time value of money for Islamic investment. Saya juga ingin menyinggung tentang time value of money for Islamic investment ya. Oke, financial planning ya, an introduction. Nih, coba saya ada beberapa pertanyaan ya. I have some question. Misalnya, pertama, apa yang Anda pahami tentang perencanaan keuangan syariah? Saya ingin bertanya kepada Mas siapa ini? Mbak Sopo iki. Putri yang videonya nggak diperlihatkan. Putri Irwanda. Baru dibuka. Ayo, Putri. Apa yang Anda pahami tentang perencanaan keuangan, Mbak Putri? Perencanaan keuangan itu merupakan sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan keuangan yang terencana. Oke, berarti sudah baca ya ini kayaknya ya. Ya, itu adalah perencanaan keuangan dalam hidup itu, Mbak Putri. Kita kan punya tujuan tuh, ya toh. Tujuan itu kan sebenarnya ya kalau kita boleh bilang kira-kira itu dua lah ya. Kalau saya klasifikasikan tujuan itu ada dua. Satu tujuan non keuangan, yang kedua tujuan keuangan, kira-kira begitu. Tujuan non keuangan itu ya kira-kira saya kasih contoh. Kira-kira dalam konsepsi orang Islam itu kan selalu kita diajarkan kita kan selalu diajarkan doa ini saya bawa Al-Qur'an toh. Kalau kita kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu kan ada ada doa ya. Ada doa. Doanya kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya, ayat 200 ya. Ini tentang al-hajju asyurum ma'lumat faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ya wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zad taqwa wattaquni ya ulil albab. Terus nanti ada fa idza qadaitum manasikakum. Jadi ini sebenarnya ayat-ayat ini, saya ceritakan ayat ini. Ayat ini tentang ayat haji, surat Al-Baqarah dari ayat 197 sampai 202. Ini kalau ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan keuangan. Jadi ayat-ayat yang membahas tentang perencanaan keuangan itu banyak sebenarnya. Jadi
Jadi di situ laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ya. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Jadi itu ayat bagaimana orang haji itu sebenarnya bisa juga dia berjualan. Jadi orang haji itu iso sambil jualan, tapi yang penting wayah ibadah ya ibadah. Waktunya ibadah juga beribadah. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 198. Terus kemudian dilanjutkan faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ya, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 201, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Itu surat Al-Baqarah ayat 201 yang kamu baca terus kalau di akhir doa itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa apa itu Ramadan? Namanya doa apa? Namanya doa kalau di doa sapu jagat. Kayak lagunya siapa? Enggak tahu. Aduh, nggak tahu ini. Lagunya siapa? Ada yang tahu? Yang baru lagu Sapu Jagat judulnya? Ada yang tahu? Nisa Putri Irwanda tahu ya lagunya Nisa Sabian kan? Fansnya, ya. Ya nggak apa-apa lah ya ngefans sholawatnya ya. Oke. Jangan ngefans yang lain ya, apalagi mengikuti ya. Berittiba, wah, ittiba kepada Nisa Sabian ya, suka suaminya orang kan. Oke, jadi itu penting ya. Tujuan hidup itu pasti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya di dunia itu hasanah. Di dunia itu ya hasanah. Hasanah itu kalau di dalam di dalam Al-Qur'an itu artinya ya baik ya, kehidupan di dunia yang baik ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup yang baik ya. Hidup yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Nah, itulah kira-kira teman-teman yang saya ingin sampaikan bahwa tujuan daripada kita sebagai pribadi muslim yang konsep hidup kita itu very different dengan konsep konvensional, maka hidup kita itu pasti akan mengharapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah itu apa? Fid dunya hasanah itu ya gampangnya gini lah, fid dunya hasanah itu. Awake sehat ya, badannya sehat, duitnya banyak, istrinya cantik, soleha, ya, baik hati, gak ngamuan, terus kemudian pokoknya sing ngono lah, mobilnya apik, tanah oke, itu fidunya hasanah. Ya, kerjanya bagus, gajinya banyak, ya, awake sehat, itu hasanah itu. Kalau kemudian duitnya banyak, kemudian lora-loro ya, gak doyan sate, itu gak hasanah. Maka tujuan hidup kita adalah fid dunya hasanah itu ya begitu. Ya. Jadi fid dunya hasanah itu begini, fid dunya hasanah. Karena indikatornya indikator dunia. Indikator dunia itu ya gampang, indikator yang materialistik. Memang dunia itu kan diukur dengan materialistik. Dunia itu diukur dengan materi memang. Tetapi dalam konteks kita sebagai muslim, tujuan kita bukan hanya itu, tapi juga wafil akhirati hasanah. Bagaimana kita juga hidup di akhirat nanti secara baik. Nah, bagaimana kita biar hidup di akhirat secara baik? Nah, dua tujuan ini, ya tentu di akhirat baik itu kan ya mlebu swarga kan. Bagaimana masuk surga itu ya kita sudah diajarkan dalam konsepsi agama kita. Nah, itu tujuan yang sifatnya non keuangan. Nah, tentu saja tujuan-tujuan ini harus disupport dengan keuangan. Nggak mungkin Anda misalnya pengen masuk surga, contoh ya, saya pengen masuk surga Pak, caranya bagaimana? Saya ingin banyak berinfak, saya ingin banyak beramal jariah. Loh, amal jariah itu butuh bondo ya. Saya ingin berjuang, jihad fisabilillah ya, membangun pendidikan dan seterusnya. Loh, emang kamu kira membangun pendidikan nggak butuh duit atau piye? Saya ingin banyak memberikan bantuan kepada kaum duafa Pak.
Ya, dan kalau itu ya butuh modal ya. Nah, maka bagaimana kita bisa memanage keuangan kita untuk mendukung tujuan itu. Nah, inilah yang menjadi concern kita. Maka di dalam syariat Islam, di dalam perencanaan keuangan syariah nanti di bab-bab akhir itu kita akan berdiskusi tentang bagaimana konsep wasiat, bagaimana konsep tentang hibah, bagaimana konsep tentang wakaf, bagaimana konsep tentang faraid ya. Faraid itu tentang waris, harta kita. Nah, waris itu sebenarnya dalam konteks ini adalah perencanaan keuangan syariah juga. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama kita diingatkan oleh Allah ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi itu konsep-konsep di dalam agama kita. Nah, poin saya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya perencanaan keuangan syariah itu keabsahan dalilnya di dalam agama kita itu sangat jelas ya. Sangat jelas ya, sangat jelas. Nah, oke. Kita diskusi lagi tentang ini ya, financial planning ya, financial planning. Nah, financial planning itu menurut definisi teman-teman ya, Certified Financial Planner Board of Standard mendefinisikan ya, define the financial planning as the process of meeting your life goal through the proper management of your finance ya. Nah, apa itu? Yaitu proses untuk mempertemukan tujuan hidup Anda atau proses untuk mencapai tujuan hidup Anda dengan melalui manajemen pengelolaan keuangan yang baik ya. Karena kita fokusnya adalah mata kuliah perencanaan keuangan ya. Nah, maka ini adalah satu definisi ya. Jadi ada life goal, ada tujuan hidup. Tadi saya sudah singgung. Tujuan hidup you as Muslim dengan you as non-Muslim, of course, it's very different. Ya, tentu sangat berbeda ya. Ini harus diperhatikan. Kalau orang coba Anda tanya teman Anda misalnya, yang teman Anda orang Konghucu misalnya, ada nggak dia percaya adanya akhirat? Ya, jangan-jangan nggak percaya. Oh enggak Pak, wong dia nanti kalau mati reinkarnasi kok Pak. Itu. Jadi ya hidup terus, reinkarnasi terus gitu ya. Nah, konsepsi-konsepsi hidup itu ada perbedaan antar agama gitu ya. Ada juga orang yang mendefinisikan surga dan neraka, ya surga dan neraka itu di dunia ini ya surga, kalau di dunia ini enak itu ya surga, jadi nggak perlu surga itu di akhirat nanti gitu loh. Surga itu nggak di akhirat, di dunia ini ya sudah surga gitu. Ada juga yang punya konsep seperti itu. Nah, maka ini ada life goal, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini bisa dicapai melalui manajemen keuangan yang tepat. Nah, kita fokusnya kepada di sini bagaimana nanti di akhir perkuliahan, teman-teman, saya minta kepada Anda untuk membuat rencana keuangan dari mulai lulus kuliah sampai nanti Anda meninggal dunia. Ya, jadi sudah saya tulis itu aturan mainnya, guideline-nya saya upload di Google Classroom ya, ketentuan perkuliahan. Salah satunya adalah membuat studi kasus atau case study. Nah, case study itu adalah membuat perencanaan keuangan untuk pribadi Anda masing-masing. Jadi nanti Anda membuat asumsi-asumsi, saya lulus kuliah kapan, kemudian saya mulai bekerja berapa tahun, saya pensiun kapan, kemudian saya menikah kapan, saya mau beli mobil kapan, saya mau beli rumah kapan, saya mau pensiun kapan, setelah pensiun saya hidup berapa tahun lagi, kemudian saya meninggal dunia, setelah meninggal dunia saya meninggalkan berapa istri, berapa anak. Nah, semua komponen itu butuh yang namanya perencanaan keuangan. Misal Anda ingin menikah 3 tahun lagi setelah lulus. Anda menikah misalnya butuh 100 juta. Nah, 100 juta itu diperoleh dari mana? Kalau Anda bekerja, berarti Anda harus bekerja. Anda harus bekerja kalau Anda butuh 3 tahun lagi 100 juta. Pertanyaannya adalah berapa rupiah per bulan Anda harus menabung? Atau berapa rupiah Anda harus berinvestasi setiap bulan? Agar apa? Agar dalam waktu 3 tahun lagi Anda punya uang 100 juta. Nah, itu logika keuangan Anda harus main. Maka Anda harus di mata kuliah ini saya tuntut
untuk menguasai betul yang namanya konsep manajemen keuangan. Di konsep manajemen keuangan itu awal-awal bab Anda diajari time value of money. Saya ingin tanya, time value of money itu sudah paham belum? Ramadan. Oke, jadi harus menguasai. Itu harus sudah ngelotok itu di luar kepala ya. Logika-logika time value of money itu Anda harus sudah menguasai betul ya. Karena itu dituntut Anda untuk menguasai itu sehingga di mata kuliah ini itu akan sangat membantu ya Anda memahami logika itu ya. Misalnya logika-logika future value ya, current present value, anuitas, perpetuity ya, aku enggak tahu lah. Saya ngajar manajemen keuangan siapa sih? Bu Narse ya? Ya. Bu Narse kan, Mas? Iya, ya itu harusnya sudah selesai di situ ya. Nah, tapi nanti kita minggu depan juga kita akan diskusi lagi ya, akan kita diskusikan. Saya akan share materi, dan saya akan share soal-soal tentang time value of money. Nanti tugasnya minggu depan itu ngerjakan itu ya. Minggu depan nggak ada kuliah online ya. Karena kuliah online itu aturannya, saya kasih tahu ya, yang tatap muka itu minimal 5 kali, maksimal 10 kali ya. Dan maksimalnya 1 jam, nggak boleh dari lebih 1 jam ya kalau kuliah online. Itu aturan di pedoman akademik UIN. Karena asumsinya kalau lebih dari 1 jam itu Anda sudah habis banyak giga ya. Nanti mata kuliah berikutnya nggak kebagian mata kuliah, maka akan kita padukan antara penugasan, kuliah tatap muka seperti ini, kemudian sharing materi ya, presentasi. Nanti presentasinya via video saja, silakan dibuat video ya. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin melanjutkan ini ya. Oke, nah, what is financial planning? Jadi definisi tadi sudah dijelaskan. Nah, financial planning itu kira-kira terdiri dari 3 komponen ini, teman-teman ya. Asset protection, asset accumulation, sama asset distribution ya. Asset protection, bagaimana kita memproteksi aset, kemudian bagaimana kita mengakumulasi aset, dan yang ketiga bagaimana kita mendistribusikan aset. Ya, kalau dalam konteks syariah, asset accumulation kita meningkatkan jumlah kekayaan kita ya dengan investasi, menabung dan seterusnya. Tentu saja dengan instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah. Asset protection kita memproteksi kekayaan kita, asuransi ya, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi rumah dan seterusnya. Tentu saja menggunakan asuransi syariah, takaful dan seterusnya. Kalau asuransinya bangkrut Pak, ya itu lain cerita lah ya. Maka nanti pilih asuransi yang kira-kira itu bonafide ya. Kemudian aset distribution, bagaimana kita mendistribusikan aset ya. Kalau dalam konteks syariah kita mengenal konsep wakaf, kita mengenal konsep waris ya. Itu adalah aset distribution, bagaimana kita mendistribusikan kekayaan kita ya. Nah, ini nanti beberapa komponen yang akan kita diskusikan juga yang akan dipresentasikan oleh teman-teman ya. Ini sesuai dengan di bab yang RPS yang sudah saya share minggu yang lalu. Jadi tapi komponennya saya ingin katakan komponennya ada 3 ini ya, jangan lupa ya, asset protection, asset accumulation, dan asset distribution ya. Oke, berikutnya ya, Islamic financial planning. Apa itu? Regardless of creed and religion, the fact of the matter is that everybody need to plan their finance. So what is the difference between Islamic and conventional finance? Jadi mau agamanya apapun, ya mau Konghucu, Buddha, Hindu dan seterusnya, Islam, pasti setiap orang butuh melakukan perencanaan keuangan. Tidak mungkin hidup itu tanpa perencanaan, ya tidak mungkin. Anda mau nikah, Anda mau beli rumah, Anda beli mobil, itu semuanya harus direncanakan, harus dihitung, harus dikalkulasi, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkalkulasi itu semua, ya. Kemudian, nah pertanyaannya adalah apa yang membedakan perencanaan keuangan syariah dengan konvensional? Ya, nah oke, Islamic financial planning begini, financial planning is worship. Financial planning is worship. Saya mengatakan bahwa perencanaan keuangan syariah itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena ini mengikuti perintah Allah. Misalnya di dalam syariah ya, kita mengenal tujuan syariah. Tujuan syariah itu salah satunya adalah hifdzul mal. Jadi tujuan syariah, kalau Anda ingat, itu ada berapa tujuan syariah? Mas Altaf. Maka syariah, tujuan syariah ada berapa? Mas Altaf.
ada tujuan syariah atau maqasidus syariah menurut Imam Ghazali, Al-Ghazali ada berapa? Ada 5. Ada berapa? 5 ya. 5 apa saja? Coba sebutkan Mas Altaf. ya, Apa saja Mas? Ayo. maqasidus syariah melindungi jiwa, Pak. Oke, terus? Terus melindungi pikiran, melindungi agama, Terus? melindungi harta, dan melindungi keturunan, Pak. Oke. Oke. Ya, salah satunya adalah menjaga harta. Lah, menjaga harta itu dianjurkan dalam syariat. Maka saya mengatakan, perencanaan keuangan syariah itu ibadah. Kenapa? Karena dalam tujuan untuk melindungi harta kita, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, wealth is trust, amanah from the Allah that must be administered properly. Harta itu amanah. Ya, maka harus dijaga dengan baik, ya. Ya, kemudian yang berikutnya, wealth is major mean to achieve al-falah. Bagaimana tadi kita sudah sampaikan, tujuan hidup kita adalah al-falah. Al-falah itu artinya apa? Yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang namanya falah itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di azan sampai selalu diingatkan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju falah, ya. Di dalam Al-Qur'an ya, misalnya di dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu muflihun, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mencapai falah. Apa itu orang yang falah? Orang yang fit dunia hasanah, yaitu di dunianya itu baik, wa fil akhirati hasanah, di akhiratnya juga baik. Itu tujuan semua orang Islam, ya. Nah, semua tujuan orang Islam itu mesti fit dunia hasanah fil akhirati hasanah. Itu didefinisikan dalam konteks ekonomi Islam, didefinisikan dengan falah, ya. Falah itu di Quran yang lain sudah dijelaskan, yaitu di Al-Baqarah ayat 201 tadi, ya, fit dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Nah, sementara begini, saya ingin mengatakan bahwa untuk mencapai falah itu butuh yang namanya harta, ya. Kita butuh harta untuk mencapai falah. Anda hidup di dunia enak itu mungkin nggak butuh harta, karena jelas di dalam Al-Quran disebutkan juga hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Nah, maka ketika kita ingin hidup enak di dunia, itu ya ada perhiasannya. Apa perhiasannya? Minan nisa, ya pasangan. Tidak mungkin orang punya pasangan, tidak punya pasangan itu bahagia sempurna, tidak bisa. Orang itu memang kodratnya begitu, kata Allah, hubbus syahawati minan nisa. Jadi Ramadan itu kalau ingin bahagia harus punya istri. Tidak mungkin tidak punya istri. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak punya istri, ya. Ya mungkin bahagia tapi tidak lengkap, ya.
punya suami, ya, putri ya butuh suami. Tidak mungkin menyendiri ya, nyari duit terus menyendiri sampai tua ya, nggak mungkin sampai mati ya, hartanya terus nanti disedekahkan semua, ya itu kebahagiaannya kurang ya. Itu normal karena Al-Qur'an bilang begitu. Bukan saya yang bilang loh ya. Wal banin, anak. Anak, pasti kita ya anak ya. Wal qanatiril muqantar wal fiddah ya, harta kekayaan emas, wal khailil musawwamah ya, apa ini, punya misalnya kendaraan, itu di dalam Al-Qur'an, kuda, kendaraan. Itu memang udah begitu kodratnya, itu udah dari Allah begitu. Allah udah bersabda, Allah sudah berfirman begitu ya. Wal an'am, punya ternak dan seterusnya ya, punya ternak, punya harta yang banyak, itu normal. Nah, sementara itulah kita harta itu bisa mencapai falah. Dengan harta itu bisa mencapai falah ya. Nah, karena untuk mencapai falah, kebahagiaan di dunia dan akhirat yang itu adalah diajarkan dalam agama kita, itu sifatnya adalah wajib, maka memiliki harta, yang mengelola harta itu ya hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau Anda ingat kaidah usul fikih, ma la yutimmal wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang karena sesuatu yang untuk yang tidak sempurna, jadi sesuatu yang bisa membuat sempurnanya sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Saya kasih contoh misalnya sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Ya. Wudu itu hukumnya jadi wajib. Ya, wudu itu hukumnya jadi wajib kalau untuk menyempurnakan sholat, paham ya? Jadi kalau Anda mau sholat itu harus wudu, paham ya? Jadi sholat itu nggak sah kalau Anda nggak berwudu, ya, karena sholat itu mensyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka wudu yang tujuannya untuk menyempurnakan sholat ini hukumnya menjadi wajib. Beda dengan wudu yang hanya wudu. Sampai aku mau wudu Pak, setiap hari saya mau menjaga wudu. Wudumu nggak wajib kalau bukan untuk sholat, paham ya? Nah, sama dengan harta. Menjaga harta itu hukumnya bisa menjadi wajib kalau tujuannya adalah untuk mencapai falah, untuk menjaga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak mungkin Anda bisa ibadah dengan khusyuk kalau Anda lapar. Udahlah, itu hukum alam ya. Anak Anda, misalnya nanti istri Anda, anak Anda kelaparan di rumah, mana bisa Anda sholat dengan khusyuk? Nggak bisa. Itu normal ya. Maka kenapa? Karena itulah maka saya mengatakan di mata kuliah ini menjaga harta itu hukumnya menjadi wajib. Karena alasan-alasan tadi, satu alasan bahwa ini perintah agama untuk menjaga tujuan syariah. Yang kedua, ini juga bisa mendukung atau menyempurnakan tujuan kita untuk mencapai falah. Sementara falah, mencapai falah itu hukumnya wajib, maka hukumnya ini menjadi wajib. Ya, nah ini penting ya. Kemudian di dalam Al-Quran saya juga ada beberapa justifikasi. Saya pagi hari ini ingin menyampaikan justifikasi daripada perencanaan keuangan syariah menurut Al-Quran, ya, menurut teks Quran dan Sunnah. Maka saya menyampaikan begini, ada beberapa juga ayat misalnya ya. Sebentar, ini ada sebentar, saya cekkan ayatnya dulu ya. Ayat bagaimana perintah kita untuk menjaga harta. Ya, perintah untuk menjaga harta. Ini ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ini saya bacakan dulu di dalam hadis ya. Di dalam hadis dulu Rasulullah pernah ditanya ya, the legality of, jadi menurut hadis Tirmidzi, jadi ya Rasulullah, ini akhbarona Abu Nasr bin Qatadah, akhbarona Al-Abbas bin Fadl An-Nadrawi, haddatsana Al-Husain bin Idris, haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Hatim bin Ismail an Yaqub bin Abdullah bin Umayyah an Ja'far bin Amr, ya,
an Umayyah an Amr bin Umayyah qala qultu ya Rasulullah arsilu naqati wa atawakkalu qala aqilha wa tawakkal. Jadi Rasulullah itu dulu pernah ditanya oleh orang kampung lah. Orang kampung ini kan memang dulu zaman Rasul. Yang kakek tanya itu orang kampung, ya. Kalau sahabat-sahabat yang pinter-pinter itu mereka malu tanya dengan Rasulullah yang toklok gitu ya. Tapi wong desa kan rapat yang desopan ya. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi yo tekone kan aneh-aneh kan. Kanjeng Rasul, aku duwe unta. Wis untaku tak culke wae yo. Wis tak culke tak pasrahke, aku tawakal karo Gusti Allah. Kemudian Rasulullah jawab, "Ojo akilha wa tawakal." Ojo langsung akilha, ojo langsung tawakal, tapi dicancang se, untamu dicancang se, untamu cancangan se. Setelah mbak cancang kowe tawakal. Nek mbak orang mbak cancang yo ilang ya. Kowe ndek wedhus terus mbak colke, oh ilang wedhusmu. Maka diikat dulu. Setelah diikat tawakal. Nah, maka perencanaan keuangan syariah ini logikanya juga sama. Bagaimana kita punya kekayaan, ini juga harus di-manage. Memanagenya ini dengan ilmu ya, ilmu mata kuliah perencanaan keuangan syariah ya. Nah, ini dasar ya. Saya ingin menyampaikan dasar-dasar. Ada beberapa hadis ya. Ada apa ini? Sahih, sanadnya sahih ya. Sudah saya cek hadisnya. Ini sanadnya sahih. Ini saya cek sanadnya ya. Ada juga yang hadis yang marfu, beberapa hadis ya di situ. Oke, ya itu beberapa example ya, dasar-dasar kita dalam melakukan perencanaan perencanaan keuangan syariah ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW jauh-jauh hari juga sudah mengajarkan kepada kita ya, kepada kita. Oke, itu tentang definisi. Kemudian Islamic Financial Planning ya. Nah, maka tadi sudah saya singgung ya. Ada risk management, ada Islamic investment, ada zakat and tax, ada Islamic estate, ada wakaf dan seterusnya. Ya, ini beberapa proses ya. Tapi ini nanti teman-teman yang akan presentasi minggu depan bab 1 ya, bab 1 nanti teman-teman presentasi tentang proses perencanaan keuangan syariah ya. Bagaimana kita membuat perencanaan dan seterusnya. Nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 presentasi bab 1 yang ada di buku ya. Bab 1 yang ada di buku ya. Bukunya sudah saya share juga. Bukunya Islamic Financial Planning Badi and Kapur. Ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini, nanti materi akan saya share, ya. Nanti silahkan dibaca ya. Jadi silahkan dibaca, karena memang mata kuliah pertemuan tatap muka kita nggak bisa lama-lama ya. Saya juga memahami kondisi teman-teman semua ya. Jadi silakan nanti materi-materi yang akan saya share, monggo dibaca ya. Ini materi-materi yang saya sampaikan tadi akan saya share di Google Classroom ya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan ya. Ada pertanyaan? Oke, nampaknya nggak ada. Oke, jadi ya betul betul ya. Materinya ada di bab 1. Nanti saya minta tolong teman-teman PPT yang mau dipresentasikan ya itu nanti harus dikonsultasikan ke saya dulu karena saya ingin cek yang Anda isi, yang Anda tulis itu bagaimana, nanti saya beri masukan ya. Nah, konsultasinya itu adalah
ini kuliahnya hari Selasa ya. Hari Rabu ya. Konsultasi materinya itu adalah hari Senin ya. Hari Senin nanti saya kasih masukan-masukan. Anda buat dulu, nanti saya kasih masukan feedback, terus kemudian nanti bisa direvisi ya. Ya, nanti bisa direvisi. Nah, setelah itu baru dipresentasikan lewat video ya, lewat video. Oke, demikian. Oke, baik, saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa ya, nanti saya akan kasih beberapa soal terkait dengan time value of money ya. Nanti dikerjakan ya. Ini untuk merefresh tentang refresh tentang time value of money ya di mata kuliah manajemen keuangan ya. Sama ini saya berpesan teman-teman, di mata kuliah ini saya tidak terlalu fokus kepada cara menghitungnya, oke? Saya fokus kepada hasilnya. Maka teman-teman, saya minta Anda mendownload ya, kalkulator keuangan, financial calculator dari aplikasi Play Store. Ya, itu di-download, itu sangat membantu Anda untuk membuat perencanaan keuangan. Ya, sangat membantu sekali. Syukur-syukur Anda punya kalkulator keuangan. Ada yang punya kalkulator keuangan? Ya, itu bond itu. Nah, syukur-syukur punya kalkulator keuangan. Kalkulator keuangan itu seperti ini. Nih, kalkulator keuangan ya. Nah, ini isinya ini begini. Nah. Punya, Pak. Punya? Punya, Pak. Tapi beda dengan kalkulator saintifik loh ya. Kalau kalkulator saintifik itu harganya kan paling 100-an ya. Kalau kalkulator keuangan ini harganya itu sekitar 700.000. Jadi di sini ada misalnya menghitung cash flow, ada menghitung amortisasi, menghitung present value, future value, menghitung depresiasi, menghitung bond valuation dan seterusnya. Ya, jadi rotok beda, bukan rotok beda, memang sangat berbeda. Harganya pun beda ya, harganya beda. Nah itu syukur-syukur ada yang mau beli, silakan beli. Wah enggak Pak, ini lagi masa pandemi ya enggak apa-apa. Makanya saya minta udah yang paling gampang, simple, sederhana, lumayan bisa membantu. Anda pakai kalkulator, financial calculator, download di aplikasi ya, di Play Store ya, itu ada. Oke, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya end ya. Saya nanti materinya bisa diambil di Google Classroom ya. Oke.